Sebuah kerajaan besar pernah berdiri di jantung tanah Jawa. Namun hanya dalam 18 tahun, semuanya hilang begitu saja. Inilah kisah tragis Kesultanan Pajang, kerajaan yang menghubungkan kejayaan Demak dan kebangkitan Mataram. Ini 1 katiladan, Duk. Matur nuwun, Pak. Berapa peraknya? 2 keping saja. Niki, Permisi lewat gong. Terima kasih, monggo. sampun. Abad ke-16 adalah masa gejolak di tanah Jawa. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak mulai retak. Perebutan tahta terjadi antara Arya Penangsang dari Jipan dan keturunan Sultan Trenggana. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang satria muda yang kelak mengguncang sejarah Jawa, Mas Karebet, yang dikenal juga sebagai Joko Tingkir. Dibesarkan oleh Ki Ageng Tingkir dan dilatih dalam ilmu kanuragan serta strategi perang, Joko Tingkir tumbuh menjadi pendekar yang disegani, cerdas, dan berani. Saat Arya Penangsang menuntut tahta Demak, Joko Tingkir tampil sebagai ksatria yang menentukan nasib kerajaan. Pertempuran sengit terjadi di tepi Bengawan, jalur sungai yang strategis. Duel antara Joko Tingkir dan Arya Penangsang menjadi titik balik sejarah. Dengan taktik cerdik dan keberanian pasukannya, Joko Tingkir berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Karena jasanya dalam mempertahankan Demak, Joko Tingkir diberi wilayah Pajan di kota baru itu. Ia dinobatkan sebagai Sultan Adiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Pajang menjadi pusat kekuasaan baru, berbeda dari Demak yang berbasis pesisir. Kini kekuatan Islam Jawa berpindah ke pedalaman, menggabungkan tradisi Majapahit dan pengaruh ulama Giri. Sungai Bengawan menjadi urat nadi kerajaan Pajang. Jalur ini sejak zaman Medan kuno telah menjadi jalur perdagangan, militer, dan administrasi. Dengan menguasai Bengawan, Pajang dapat menghubungkan pesisir Giri Gresik di utara, wilayah Jepang di tengah, dan pegunungan Tembayat di selatan. Sungai ini bukan sekadar air, ia adalah jalur peradaban yang menghubungkan generasi kerajaan-kerajaan besar Jawa. Di bawah pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berkembang pesat. Kota-kota baru dibangun, perdagangan makmur, dan sistem pemerintahan stabil. Sultan mengangkat adipati-adipati muda untuk menjaga wilayah kekuasaan. Salah satunya adalah Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, yang diberikan kekuasaan atas daerah Mataram, sebuah keputusan yang kelak akan menjadi titik awal konflik besar. Kaula nyuwun si Gusti, nampi pusaka punika minangka pratanda kapitadosan. Tilaren Kris punika Sutawijaya. Ketika usia Sultan Adiwijaya mulai tua, masalah internal muncul. Tumenggung Mayang, ipar Sutawijaya, dihukum dibuang ke Semarang oleh Sultan Pajang. Sutawijaya menentang keputusan itu dan membela iparnya. Ketegangan ini menjadi awal retaknya hubungan Pajang dengan Mataram. Pada tahun 1582, Pajang mengirim pasukan besar untuk menundukkan Mataram, namun Sutawijaya memahami medan pegunungan, memimpin pasukan yang lebih kecil, tapi disiplin dan gesit. Pertempuran berlangsung sengit, taktik gerilya dan penguasaan medan membuat Mataram menang. Kemenangan ini menjadi titik balik sejarah Jawa. Pajang mulai kehilangan dominasi, sementara Mataram muncul sebagai kekuatan baru. Kekalahan ini menghancurkan stabilitas Pajang. Banyak adipati meninggalkan kesetiaannya kepada Pajang dan bergabung dengan Mataram, dan jalur Bengawan yang selama ini menjadi nadi kerajaan juga tidak lagi aman. Saat Sultan Adiwijaya wafat, Pajang resmi berakhir pada tahun 1586 dan kekuasaan beralih ke Mataram Islam. Walau berdiri singkat, Pajang meninggalkan warisan penting, menghubungkan Demak dengan Mataram, menghidupkan Islam pedalaman Jawa, menguasai jalur strategis Bengawan, melahirkan tokoh besar, Panembahan Senapati, pendiri Mataram. Pajang membuktikan bahwa meski kerajaan hanya seumur jagung, pengaruhnya bisa mengubah sejarah seluruh Jawa. Anakmu selamat, Ndok. Sang Yang Widi paring berkah. Lihat nak, disinilah orang bekerja dengan hati. Tanahnya subur, tapi yang membuatnya makmur adalah tangan yang ikhlas.
darinya. Oke, balik terus. Ingat, lawan dibawa oleh niatmu, bukan hanya kuatanmu. Sardi. Ilmu sudah kau kuasai, Tingkir. Tapi ingat, senjata paling tajam ada di sini. Hati yang jernih, pikiran yang rendah. Guru, aku akan menjaga pesan itu. Hidup Jaka Tingkir! Gusti, bunga untuk kemenangan. Terima kasih, simpanlah untuk para leluhur. Salam hormat Kanjeng Adipati!